Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Selasa 16 Juli 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami ungkapkan rasa syukur kami lewat kami berbuat baik terhadap sesama kami. Tuntunlah setiap langkah hidup kami, jamalah kami selalu Tuhan. Apa yang kami rencanakan di pagi hari ini, kiranya selalu menyenangkan hati-Mu dan selalu menyenangkan hati sesama kami. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami, rezeki yang secukupnya dan berkat melimpah dalam kesehatan kami Tuhan. Tuntunlah setiap langkah hidup kami. Apa yang kami rencanakan sepanjang hidup ini kiranya dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah anggota keluarga kami masing-masing, anak, suami, istri, saudara-saudara kami. Kiranya tuntunlah kesehatan kepada mereka, agar mereka juga senantiasa Engkau bimbing, tuntun dalam kehidupan mereka. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan yang kita mau dengarkan di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini mengisahkan tentang Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Salah satu ciri seorang nabi adalah
berani mengatakan kebenaran meskipun tidak diterima oleh orang lain. Nabi menjadi corong untuk mengingatkan tentang kebenaran yang sudah jauh dari bangsa tertentu. Dan sudah bisa dipastikan, tidak semua orang mampu menerima kritikan yang diungkapkan para nabi. Banyak nabi yang akhirnya mati karena mewartakan kebenaran. Nah, hari ini bagian kenabian Yesus muncul dengan tajam. Yesus mengecam dan mengkritik kota-kota yang tidak bertobat. Bukan sembarang kota, tetapi kota-kota di mana Yesus melakukan banyak mujizat dilululantakan dengan kecaman Yesus. Kota-kota yang disayang oleh Yesus pun tidak luput dari kecaman dan kritikan. Artinya, Yesus tidak tunduk pada relasi dan kepentingan tertentu. Satu-satunya kepentingannya adalah mewartakan kerajaan Allah. Kecamannya bukan atas dasar dendam, bukan atas dasar benci, dan niat untuk menghancurkan. Ia mengecam karena menghendaki keselamatan bagi semua orang. Ia menghendaki supaya mereka berbalik arah, selaras kembali dengan kehendak Allah itu sendiri. Jika tidak, kehancuran sudah berada di ujung tanduk. Tinggal sesaat saja mereka akan mengalami kehancuran. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagi kita ini menjadi peringatan juga, menjadi kecaman bagi diri kita masing-masing. Bisa jadi kita merasa tenang-tenang saja karena sudah mendapat sakramen baptis. Kita merasa pasti akan aman-aman saja. Semua sudah ada jaminannya. Tanpa ada usaha apapun, kita berada di zona nyaman karena hanya puas dengan diri sendiri. Tidak mudah menerima kecaman, kritikan, dan saran. Lebih nyaman melakukan kehendak sendiri sesuai kemauan dan selera pribadi. Apabila ada orang lain yang memberi masukan, lebih sering kita menolaknya, mengecamnya, bahkan membalasnya dengan mengungkapkan kekurangan-kekurangan orang lain itu. Nah, jika menerima pun tidak mudah juga menerima dengan tulus ikhlas. Hidup baik dan benar pun selalu ada kritikan, apalagi hidup yang sembarangan. Anak-anak, semoga kita tidak alergi terhadap masukan dari orang lain. Lebih-lebih kita tidak alergi juga untuk memberi masukan kepada orang lain. Resikonya ya harus siap ditolak, tetapi tidak menjadi masalah. Di sini belajar menerima penolakan adalah
cara juga untuk tetap setia menjadi murid Kristus, untuk tetap setia melayani walaupun kita pernah mengalami penolakan dari siapa saja. Namun kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kita dan selalu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita setiap saat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.